segenap jamaah Mushola Al-Jihad yang dirahmati Allah dan yang berbahagia. Malam hari ini kita laksanakan zikiran dalam rangka intidharu Lailatul Qadar. Kita dalam rangka menanti datangnya Lailatul Qadar. Ini malam 25. Malam 25 Ramadan, termasuk malam-malam ganjil yang ada pada bulan Ramadan ini. Memang hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Bahwasannya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah itu artinya malam yang kebaikan di dalam malam itu sangat banyak. Nah, ulama ini kemudian menafsirkan yang dimaksud dengan kami menurunkannya, kemudian di malam mubarakah, malam yang penuh berkah itu malam apa? Maka dikaitkanlah dengan ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran atau Allah menurunkan urusan-urusan penting itu dalam satu malam yang penuh berkah, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini para ulama ini mengatakan bahwa pendapat yang pertama seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, pendapat yang pertama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu menyebar di semua malam. Jadi dalam setiap tahun kita itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama diantaranya Imam Nawawi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar turunnya di malam Ramadan. Kenapa demikian? Karena memang di ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwasannya di bulan Ramadan lah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dengan demikian maka kemungkinan besar, walaupun ada pendapat yang pertama tadi, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, dari situ dengan hadis-hadis lain, dengan keterangan-keterangan lain dari sabda Rasulullah, para ulama kemudian mempersempit lagi. Kemungkinan besar dari Ramadan yang jumlahnya 29 malam atau 30 malam itu, yang paling mungkin adalah di 10 terakhir. Kenapa 10 terakhir? Karena Rasulullah SAW di 10 terakhir itu mengencangkan kain sarungnya, artinya nggak kumpul Bang Holil. Di malam 10 terakhir ini Rasulullah lebih i'tikaf, membangunkan istri-istrinya untuk ibadah di malam 10 terakhir, yang biasanya malam 10, malam 20 ya ini masih biasa, tapi di malam 10 terakhir, mulai dari malam 21 sampai terakhir ini Rasulullah lebih sering di masjid. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan dari yang dicontohkan Rasulullah, kemungkinan Lailatul Qadar adalah di malam yang 10 terakhir ini. Nah, kemudian dari malam 10 terakhir 21 sampai 29 misalnya, ini ulama kemudian ijtihad lagi. Dari yang 10 terakhir ini kemungkinan besar Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Karena Allahu innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah kan ganjil ya. Allah itu satu ganjil, dan Allah yuhibbul witra, menyukai ganjil. Jadi kemungkinan adanya di malam 21, berapa lagi? 23, 25, 27, 29 kemungkinan. Ini ijtihadnya para ulama yang memberikan kita peluang, dan kemudahan-kemudahan supaya kita lebih giat lagi di malam-malam yang disebutkan tadi, yaitu malam 21 dan seterusnya, yang malam yang ganjil-ganjil. Ini hebatnya para ulama. Memang yang bikin setan itu putus asa itu kan ulama. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa orang alim satu itu lebih susah digodain dibanding orang ahli ibadah tapi nggak ada ilmunya. Karena orang alim ini tahu kunciannya. Orang alim ini atau ulama ini tahu kunciannya di mana Allah itu menurunkan rahmat-rahmatnya, menurunkan kasih sayang dan pemberian-pemberian yang besar ini. Dari rangkaian malam itu kemudian sama ulama dikasih tahu nih yang paling mungkin adalah di malam terakhir, malam 10 terakhir, dan paling mungkin ini di malam yang ganjil-ganjil. Kalau ketemu sama orang alim atau ketemu sama ulama, ini setan paling susah urusannya. Ya begitu setahun udah capek-capek godain, tahu-tahu Mushola Al-Jihad dapat Lailatul Qadar semua. Amin. Iya udah digodain capek-capek, tahu-tahu dapat ampunan semuanya. Ini kan kunciannya, rahasia-rahasianya ada di para ulama. Ulama ini yang mengajarkan kita, ulama yang kemudian memberikan kita kemudahan sehingga kita dikasih waktu-waktu. Dikasih waktu-waktu tertentu di mana kita harus bersiap-siap. Kita harus siap sedia
di waktu-waktu tersebut kita raih yang disebut dengan nafahatur rahman. Sabda Rasulullah SAW, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin fata'arradu laha. Sesungguhnya dalam masa-masa hidup kalian, dalam hari-hari kalian, Allah itu punya pemberian yang sangat banyak. Fata'arradu laha, maka bersiap sedialah untuk meraih pemberian itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, la'allahu ayyusibakum nafhatun falan tashqa nafhatun, kemudian falan tashqu abada. Kali aja di antara pemberian-pemberian Allah yang banyak itu ada satu aja yang kita pas di situ ibadah, maka selamanya kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Sekali aja kita dapat keangkat itu semua, maka itu tidak akan merugi selamanya, kata Rasulullah. Ini yang tadi dibukakan oleh para ulama, sehingga setan jadi putus asa. Begitu kita dapat satu aja, maka insya Allah kita tidak akan celaka selamanya itu, gara-gara dapat satu momentum itu sebutannya, satu nafhah atau satu karunia Allah yang memang ada menyebar di seluruh malam. Oleh ulama dipermudah adanya di 10 terakhir Ramadan, dipermudah lagi adanya di malam-malam ganjil. Memang ada rumusnya Bang Olil yang disebutkan tadi, ini Jumat terakhir yang mungkin ada kalanya betul, tapi dari ulama-ulama salaf, dari ulama-ulama kita yang lebih dulu, ini mengatakan kalau Ramadan mulainya itu di hari hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25 hari Kamis. Nah, kemarin bukan ya? Selasa. Kalau mulainya hari Selasa atau hari Jumat, Lailatul Qadar malam 27. Malam 27. Kalau mulainya di hari Sabtu, kalau mulai puasanya itu di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh di malam 23. Kalau mulainya di hari Senin, Lailatul Qadarnya itu jatuh di malam 21. Malam 21. Nah, kalau mulainya di hari apa tadi yang belum tuh? Selasa. Jumat sama Selasa. Selasa sama Jumat. Tadi 27. Selasa sama Jumat jatuhnya 27. Kemudian kalau mulainya hari Sabtu, ya maka jatuhnya di malam 23. Kalau mulainya hari Kamis, malam 25. Kalau mulainya hari Minggu atau yang belum nih hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu malam 29. Nah, itu rumus yang dipegang oleh Imam Ghazali dan juga para ulama, kemudian dibuktikan. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini satu ulama sufi yang punya thariqah namanya thariqah Syadziliyah. Setelah beliau eksperimen tajribah ya selama masa hidup beliau, maka Lailatul Qadar enggak keluar dari rumus itu. Enggak keluar dari rumus yang tadi. Kalau puasa mulainya hari Minggu atau Rabu, maka malam 29. Kalau mulainya kayak kemarin Jumat atau Selasa, kemarin Selasa ya, maka malam 27. Kalau mulainya hari Kamis, maka malam 25. Kalau mulainya hari Sabtu, maka malam 23. Kalau mulainya hari Senin, malam 21. Itu rumusnya. Nanti kalau itu saya catin Bang Oli. Itu rumusnya itu. Dan ini kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kata beliau, memang Syekh Abdul Hasan Asyadzili hidupnya setelah Imam Ghazali. Setelah beberapa puluh tahun setelah Imam Ghazali, beliau juga banyak baca karya Imam Ghazali. Nah, begitu aku perhatikan, wali kan bisa tahu. Wali itu bisa tahu kapan turunnya. Memang Lailatul Qadar enggak keluar dari rumus ini, dari rumus yang tadi saya sebutkan, yang dipopulerkan oleh Imam Ghazali. Ini namanya Lailatul Qadar. Nah, hadirin sekalian, Lailatul Qadar ini termasuk satu nafhah atau satu pemberian Allah yang besar, di mana kalau kita bertepatan ibadah di situ, maka khairun min alfi syahr, maka lebih bagus dibanding kita ibadah 1000 bulan. Ini yang tadi disebutkan, selamanya kita nggak akan rugi kalau pas banget ini kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini satu yang ingin saya sampaikan.
yaitu tentang Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an. Satu, turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar itu pertama kali Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, itu di malam Lailatul Qadar. Nah setelah itu nanti Allah turunkan bertahap atau berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat Nabi Muhammad saat itu. Kemudian yang kedua pengertiannya, yang dimaksud kami menurunkannya ini bukan hanya menurunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar, tapi setiap tahun Allah menurunkan urusan dalam setahun. Urusan dalam setahun ini Allah turunkan ketetapan-ketetapannya, termasuk juga rizkinya seseorang, umurnya seseorang, hajinya seseorang ditentukan di satu malam ini yang namanya malam Lailatul Qadar, ditentukan untuk dalam setahun. Sampai-sampai kata Rasulullah, mungkin kalian melihat ada orang lagi jalan-jalan di pasar, tapi sebenarnya namanya udah ditulis, dia termasuk orang yang meninggal tahun ini. Itu dalam malam Lailatul Qadar diturunkan itu, mulai matinya seseorang, rizki, kemudian kesulitan, musibah, termasuk juga hajinya seorang, ini ditentukan di malam Lailatul Qadar. Nah harapan kita di malam Lailatul Qadar ini kita ibadah. Tadi harapannya pertama ini kita mendapatkan nafhah atau mendapatkan satu momentum di mana ibadah kita ini lebih bagus dibanding 83 tahun. Amin. Kemudian harapan yang kedua, kita berdoa di malam ini supaya ketentuan yang Allah berikan di malam hari ini bisa Allah tetapkan yang baik-baik untuk kita. Kalau yang buruk-buruk ini Allah hapuskan. Bisa Allah hapus. Amin. Bisa Allah hapus. Karena yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki itu Allah tetapkan, yang Allah kehendaki untuk Allah hapus, Allah hapus. Nah kita mohon yang kedua, doa kita nanti ini kita mohon Allah tetapkan yang baik-baik untuk kita dan Allah hapus yang buruk-buruk, ketetapan yang buruk untuk kita selama setahun ini. Ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Lailatul Qadar dan urusan-urusan yang memang ditentukan dalam satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Dan rumus-rumusnya tadi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan hadirin, yang kita lakukan nanti ini pertama tawasul, kemudian zikir kita awali dengan istighfar dulu, kemudian tawasul, yasin, zikir nanti kita jamaah aja ikutin saya. Yasinnya itu tahu zikir yasinnya sama seperti biasa malam Jumatan di sini, cuma ada tambahan ada tambahan maulaya sholli wa sallim daiman abada, sama ada tambahan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Fatah. Ada tambahan Asmaul Husna. Satu lagi tambahan salawat kamilah yang ada di sini. Salawat kamilah sebelum doa tahlil atau doa wabah nanti Pak Haji, nanti ada baca doa ini dulu salawat kamilah sejumlah batu yang ada di depan hadirin sekalian. Jadi nanti satu salawat kamilah, nanti satu Allahumma sholli sholatan kamilah wa salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil unqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu husnul khatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Satu lagi sampai habis berarti udah selesai. Kalau udah habis, kalau udah selesai salat kamilah langsung kita doa wahbah biasa atau doa tahlil, kita hadiahkan untuk almarhumah, orang-orang tua kita atau guru-guru kita. Nanti selesai doa wahbah, saya baca satu doa lagi namanya doa kamilah. Doa kamilah ini doa khusus, doa yang memang untuk memohon hajat kita dengan perantara salawat kamilah ini. Karena diantara isi salawat kamilah itu wa tuqda bihil hawaiju. Dengan selawat ini hajat-hajat kita semua Allah tunaikan. Amin. Nanti di doa kamilah saya berhenti, ada tempat di mana saya diam, maka sebutkan hajat masing-masing. Terutama jangan lupa hajat tetap iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Amin. Itu yang penting tuh, iman Islam tetap sampai akhir hayat. Kemudian terangnya hati. Kalau hati kita terang, insya Allah urusan apa aja kita gampang jalaninnya. Kan kalau gelap mata yang susah begitu. Yang penting kalau hati kita terang, hati kita nggak gelap, ini urusan apa aja lancar. Kemudian kita minta barokah, manfaat dunia akhirat untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang yang kita cintai. Lebih besar lagi untuk kita bangsa Indonesia. Itu kita mohonkan nanti di doa kamilah. Selesai doa kamilah, kita mungkin istirahat sebentar.
sekitar 5 atau 10 menit, yang mau wudhu lagi, baru selesai itu kita laksanakan sholat tasbih. Sekarang kita masuk ke pembahasan sholat tasbih hadirin. Sholat tasbih itu satu sholat yang riwayatnya Rasulullah mengajarkan kepada paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi kala itu yang hidup ya tinggal Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah wafat. Ada paman Nabi yang musuh banget namanya Abu Lahab, ya udah nggak ada juga. Ada yang membela Nabi namanya Abu Thalib, ya udah wafat juga. Ada satu paman Nabi yang masuk Islam namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah bilang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Ala ahbuka," kata Rasulullah, "aku akan memberikan kamu, wahai pamanku, aku akan memberikan kepada engkau satu amalan di mana jika engkau melakukannya maka yaghfirullahu dzambaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu sirrahu wa alaniyahu," kata Rasulullah. Kalau engkau lakukan amalan ini wahai Abbas pamanku, maka Allah akan mengampuni dosamu, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah akan ampuni dosamu, dosa kecil maupun dosa besar. Allah ampuni dosamu, dosa baik dosa terang-terangan maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Antusolliya arba'a raka'atin, kata Rasulullah. Engkau sholat 4 rakaat dan setiap rakaat engkau membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali sebagaimana tuntunan nanti yang akan saya jelaskan. Itu hadisnya hadis hasan. Hadis hasan itu 1 derajat di bawah sahih. Boleh kita amalkan dan ulama-ulama mengamalkan ini. Nah, salat tasbih ini riwayatnya hasan, riwayatnya bagus, kemudian diamalkan oleh para ulama. Bahkan Syekh Abu Bakar Syato dalam I'anah mengatakan ini sholat tasbih ini adalah sholat yang tidak bisa dilukiskan kebaikannya, kebagusannya. Bahkan orang yang meremehkan sholat tasbih ini termasuk mutahawinun biddin. Orang yang meremehkan sholat tasbih ini termasuk orang yang meremehkan agama. Karena di hadis itu kata Rasulullah, kalau engkau bisa fa in syi'ta fa'alta kullal lail. Kalau engkau bisa lakukan tiap malam. Kalau enggak bisa tiap minggu. Kalau enggak bisa sebulan sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali ada sholat tasbih. Kayak kita nih setahun sekali paling ya. Setahun sekali. Kalau enggak bisa seumur hidup sekali ya paling enggak. Karena itu pesan Rasulullah. Paling enggak seumur hidup sekali itu udah pernah sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang keagungannya, kebesarannya dan kemuliaannya ini tidak bisa dilukiskan, sehingga kalau orang tidak melakukan sholat tasbih atau menganggap remeh, maka dia sama aja orang yang menganggap remeh agama Islam. Bagaimana caranya yang diajarkan Rasulullah? Caranya yang diajarkan Rasulullah, selesai, nanti kita makmuman aja, kita jamaah, selesai saya membaca surat dalam setiap posisi sholat, berdiri, ruku, i'tidal, itu semua tasbih dibaca 10 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kecuali saat diri. Saat diri 15. Saat diri 15, yang lainnya 10. Ruku 10, sujud 10, i'tidal juga 10. Yang lainnya 10, tapi saat berdiri 15. Nanti saya agak keras sedikit saya supaya hadirin sekalian ingat. Saya baca agak subhanallah, berarti kalau udah subhanallah udah mulai baca 15 ya saat berdiri, yang lainnya 10. Dan jangan lupa nanti saat duduk istirahat, duduk setelah sujud kedua rakaat pertama, saya nggak langsung bangun. Jadi setelah sujud kedua saya duduk dulu, namanya julusul istirahah. Di situ baca juga subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali juga. Habis itu baru saya bangun diri baca surat atau baca Fatihah untuk rakaat kedua. Nanti demikian seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam, baca lagi 10 kali lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai 2 rakaat. Ini baru 150. Baru 150, 75 150. Nanti kita bangun lagi rakaat yang kedua, karena sholat malam itu sholatul lail mafna. Sholat malam itu 2 rakaat, nggak ada sholat malam itu 4 rakaat. Maka tarawih nggak ada 4 rakaat, harusnya 2. Sholat malam kata Rasulullah harusnya 2. Kalau kita sholat di waktu bukan malam hari, siang hari misalnya, boleh kita sholat 4 rakaat sholat sunnah. Boleh. Seperti duha. Di sini duhanya pada
8 rakaat semua ya. Itu 8 rakaat tuh kalau duha. 1 salam boleh. Kalau sholat siang, bukan sholat malam, boleh 4 rakaat. Sholat sunnah siang boleh 4 rakaat. Ba'diyah misalnya, ba'diyah zuhur 4 rakaat, langsung 1 salam boleh. Tapi kalau sholat malam semuanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, karenanya nanti selesai 2 rakaat salam, saya bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi, sama seperti sholat yang pertama. Jumlahnya 150 lagi. Jadi semuanya 300. Orang yang melakukan ini, sabda Rasulullah, melakukan salat tasbih ini, maka akan Allah ampuni dosanya, qadimahu wa hadithahu, dosa yang dulu dan dosa yang baru. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang sembunyi-sembunyi terang-terangan Allah hapus. Dosa awalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan dosa yang akhir nanti Allah hapus. Dan biasanya kalau sudah Allah hapuskan dosanya, ini Allah kabulkan hajatnya. Amin. Kan kita begitu. Kita kalau mau beres-beres musola, ya itu biasanya langsung kita tempelin kaligrafi. Apa kita bersihin dulu biasanya? Bersihin dulu. Begitu juga kita kalau mau dihiasi oleh Allah dengan rizkinya, dengan pemberian-pemberiannya, Allah bersihin dulu pasti. Oleh karenanya kita minta maghfirah atau minta ampunan dulu. Salat tasbih ini termasuk kafarah atau termasuk Allah berikan ampunan. Nanti kalau sudah Allah berikan ampunan, insya Allah Allah kasih pemberian-pemberian yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sekedar pengantar dari saya.